Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat datang. Hari ini kita bersama-sama akan mengikuti ibadah akhir tahun. Tidak terasa kita sudah mencapai penghujung tahun 2024. Untuk itu saya atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Selamat mengikuti ibadah tutup tahun pada malam hari ini. Pada malam hari ini ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Rudi Sewoyo. Untuk itu, sebelum kita mengawali ibadah pada malam hari ini, kami mengimbau kepada Bapak Ibu yang saat ini membawa handphone, mohon untuk sementara waktu untuk di mode silent atau dimatikan agar pelayanan ibadah pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Hari ini merupakan ibadah terakhir kita di tahun 2024. Kita percaya bahwa tahun ini merupakan pemberian Allah, Sang Pengatur waktu yang abadi. Dalam menjalani hari-hari di tahun 2024, pasti banyak peristiwa yang terjadi, baik itu suka maupun duka, keberhasilan maupun kegagalan, tertawa dan menangis, kehidupan dan kematian. Mengingat waktu-waktu yang sudah berlalu itu merupakan pemberian Allah. Sudah selayaknya jika di akhir tahun ini kita serahkan kembali kepada Allah. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita awali ibadah ini dengan bersama-sama menyanyi, memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 4. Kita pujikan bait yang pertama dan kedua. Mari sembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah tutup tahun saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Tema ibadah pada ibadah tutup tahun pada saat ini adalah hikmat sang terang dunia. Mari kita sambut tema ini dengan memuji, menyanyikan dari lagu tema masa Natal, Ada Waktu.
Saudara-saudara, sebagai umat Allah, kita juga manusia yang tidak sempurna, penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kita seringkali kurang menghargai Tuhan dan sesama kita dalam kehidupan sehari-hari. Waktu pemberian Tuhan seringkali kita pergunakan untuk hal-hal yang sia-sia, yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita di penghujung tahun 2024 ini bersama-sama memohon pengampunan kepada Tuhan. Ya Allah, pandanglah kami, umat-Mu yang pada malam ini menghadap kepadamu di akhir tahun 2024 ini. Jika kami mengingat segala perbuatan kami di tahun 2024, kami merasa menyesal. Jika mengingat segala pelanggaran kami, hati kami merasa sedih. Berulang kali kami mengabaikan panggilan-Mu, baik dalam perbuatan sehari-hari maupun dalam ibadah kami. Berulang kali kami merendahkan sesama kami dan tidak menghargainya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kami sering menempuh jalan kehidupan yang menurut kehendak dan kepentingan kami pribadi. Pada saat bekerja kami sering tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kami sering tidak bijaksana dalam mengurus keluarga. Kami sering tidak bijaksana dalam membimbing dan mendidik anak-anak kami. Tuhan, kasihanilah kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Tuhan Allah itu Maha Pengasih dan Pengampun. Dalam kasih-Nya Ia mengampuni setiap orang yang mau mengakui kesalahannya dengan hati yang tulus, sebagaimana firman-Nya yang demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat yang ke-7. Kita sambut berita anugerah
berita pengampunan ini dengan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 305 ayat 1 dan 3, Ku mengasihi Yesus Tuhanku. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa atas kasih karunia dan berkat yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terutama pada saat ini ya Bapa, kami bisa dan boleh beribadah untuk ibadah tutup tahun saat ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Berkati dan pimpin kami ya Bapa. Mampukan kami untuk bisa memahami akan firman-Mu. Terlebih mampukan kami untuk bisa melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Rudi Sewoyo yang akan menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Berkati dan urapi Bapak Pendeta ya Bapa. Demikian ya Tuhan seluruh doa permohonan kami yang jauh dari sempurna ini. Semua itu hanya kami alaskan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum kita membaca akan firman Tuhan, mari kita menyanyikan firman-Mu, pelita bagi kakiku.
Bacaan saat ini terambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 14. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 14 yang demikian firman-Nya. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah firman Tuhan. Angkatkan Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allah-Mu, hai Sion. Angkatkan Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allah-Mu, hai Sion. Sebab Ia teguhkan palang pintu gerbang, berkati anak-Mu di antaramu, memberi sejahtera
air batu seperti pecahan. Siapa yang tahan hadapi dinginnya? Ya sampaikan firman tekan semuanya. Ia meniupkan angin maka air mengalir. Katakan Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allah Sion. Dia beritakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan hukum kepada Israel, tapi tidak pada segala bangsa. Hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Katakan Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allah Sion. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan berdiri. Injil akan kita baca dari Yohanes 8 ayat 12 sampai 19 yang demikian firman-Nya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengar, memelihara, dan menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sudah ada di penghujung tahun 2024. Tepatnya mungkin kurang 4 jam lagi kita sudah berganti tahun. Dan tentu banyak sekali sudah kita alami selama tahun 2024 ini. Pengalaman-pengalaman, bahkan mungkin keputusan-keputusan yang kita buat. Dan apapun yang kita kerjakan demi masa depan, demi keluarga, demi semuanya.
Oleh karena itu, sudah selayaknya jika di akhir tahun seperti ini kita berani untuk mengevaluasi diri. Mengevaluasi apa saja yang telah kita lakukan, apa yang kita putuskan. Apakah itu sudah benar? Apakah itu sudah pada jalannya yang benar sesuai dengan kehendaknya? Ataukah itu agak melenceng kiri atau kanan? Kita tidak perlu malu, karena kita memang manusia yang tidak sempurna. Sekaligus juga Bapak Ibu, kita harus berani menentukan dari semua itu, apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang. Tepatnya di tahun 2025 ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam situasi kondisi seperti inilah kita dipandu firman Tuhan. Seperti yang sudah kita baca tadi, baik dari Yohanes maupun dari kitab Raja-Raja. Di mana dalam kitab Raja-Raja 3 ayat 4 sampai dengan 14 tadi diceritakan ada sebuah pertemuan spiritual antara Salomo dan Tuhan. Pertemuan ini memang agak berbeda dengan pertemuan-pertemuan Tuhan dengan bapa-bapa yang lain. Tidak membahas tentang Taurat seperti pertemuan dengan Musa. Tidak membahas tentang janji-janji seperti pertemuannya dengan Abraham. Tapi pertemuan di sini justru Allah menantang Salomo untuk meminta apa saja, dan Tuhan akan memberikan. Mungkin kita akan mengatakan, kok enak ya Salomo. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita lihat konteksnya, ini merupakan sebuah ujian untuk Salomo. Karena sebenarnya Salomo kurang diterima sepenuhnya sebagai raja waktu itu. Meskipun ia dikatakan tulus seperti Daud, tapi masih ada catatan kecil yang agak ngeronjal bagi orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga ini merupakan sebuah evaluasi Tuhan kepada Salomo. Oke lah, dia memang seperti ini. Tapi apa selanjutnya yang akan dilakukan? Dan itu dilakukan Tuhan melalui pertanyaan tadi, melalui tantangan tadi. Hai Salomo, minta apa saja, aku akan memberi kamu. Kamu minta harta, aku beri. Minta kekuasaan, aku beri. Minta umur panjang, aku beri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata di sini Salomo tidak memilih itu semua. Salomo justru memilih untuk mempunyai atau kemampuan atau hati yang bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan apa yang diminta ini sebenarnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi demi masyarakat, demi orang lain. Sehingga dia boleh menjadi raja yang baik di tengah-tengah umatnya, rakyatnya. Dan itulah yang membuat Allah bersuka cita. Salomo tidak egois ternyata. Apa yang dilakukan Salomo ini ternyata tidak hanya untuk dirinya sendiri. Yang dilakukan Salomo ini ternyata dia masih mementingkan rakyatnya, mementingkan sesamanya. Dan itulah yang terbaik. Dan akhirnya toh Tuhan memberikan lebih dari apa yang diminta Salomo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Mungkin banyak orang mengatakan, ya Salomo ini mungkin sudah kaya sehingga dia tidak meminta kekayaan. Juga bukan. Karena baginya ya kekayaan itu mungkin juga diperlukan. Tapi apalah kekayaan jika tidak disertai hati yang penuh hikmat, hati yang bijak. Kekayaan justru akan menjerumuskan kita ke jalan yang tak benar. Umur panjang, siapa yang gak suka umur panjang? Salomo pun pasti juga senang umur panjang. Tapi apalah gunanya umur panjang jika tidak disertai hikmat, disertai kebijaksanaan dalam hidup ini. Hanya penderitaan yang dialami. Demikian pula siapa yang tidak suka kekuasaan. Tuhan memberikan, menawarkan. Tapi apalah gunanya kekuasaan tanpa hikmat, tanpa kebijaksanaan. Hanya menjadi orang yang otoriter, menjajah, dan membuat orang menderita. Oleh karena itu ia memilih hati yang hikmat. Oleh karena itu ia memilih mampu memilah-milah mana yang baik dan yang benar. Dan sekali lagi itu dipandang Tuhan baik. Dan Tuhan mengevaluasi, ya Salomo layak menjadi raja orang-orang Israel, umat pilihannya. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seandainya Tuhan juga datang pada saat ini dan juga menantang kita semua untuk mengevaluasi diri dan apa yang harus kita perbuat untuk tahun yang akan datang. Apa yang kita pinta, Tuhan menyediakan semuanya. Jawabnya ya tentu tergantung kita masing-masing. Mungkin ada yang meminta itu dan ini. Tapi harapannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa berbuat seperti Salomo. Apapun yang kita minta, tidak hanya demi kepentingan diri kita sendiri. Tidak hanya untuk aku dan aku. Tapi biarlah apa yang kita minta itu juga untuk sesamaku, untuk orang-orang yang ada di sekitarku, bahkan mungkin juga untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Dan jika itu yang kita minta, Tuhan tidak akan memberikan hanya apa yang kita minta. Tuhan akan memberikan lebih, seperti Tuhan memberikan lebih kepada Salomo. Aku akan memberikan engkau kekayaan. Aku akan memberikan engkau umur panjang. Meskipun engkau tidak meminta kepadaku. Begitu kata Tuhan kepada Salomo. Dan itulah yang menurut Yohanes adalah hidup terang. Hidup di dalam Tuhan. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan.
Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 329, Tinggal Sertaku. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama umat percaya di segala tempat dan zaman memperbarui pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Secara pribadi-pribadi kita hadir di hadapannya kita kembali melihat segala apa yang kita lakukan selama tahun 2024 ini. Dan kita memohon kepadanya agar kita diberi kekuatan untuk menjalankan kehidupan selaku umatnya, sehingga apapun yang kita lakukan tidak pernah lepas dari jalan-jalan yang telah ditentukannya. Demikian Tuhan doa-doa kami. Kami yakin, kami percaya Engkau mendengarnya, Engkau menyempurnakannya dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Selain itu Tuhan, Engkau juga yang selalu hadir menyertai kami
Di dalam kami akan memulai menjalani hidup baru di tahun 2025 nanti. Tentu dengan lebih baik secara jasmani maupun secara rohani kami. Sehingga kami lebih setia kepada Tuhan. Kami doakan keluarga-keluarga yang ada, Engkau selalu hadir menyertai mereka dalam mereka membangun keluarga, dalam mereka bekerja, dalam mereka beribadah, sehingga melalui keluarga-keluarga ini nama-Mu semakin dipermuliakan. Kami juga doakan seluruh warga jemaat Tuhan. Jika ada yang sakit, bahkan patah semangat dan harapan, Engkau juga hadir menyertai mereka, memberi kesembuhan dan harapan. Kami juga doakan mereka yang kekurangan, Tuhan selalu memberi kecukupan. Kami juga doakan anak-anak kami, dari balita, remaja, pemuda, Engkau hadir menyertai mereka. Dan Engkau Tuhan yang mendahului di dalam mereka berjalan pada tahun yang akan datang. Dan Engkau yang memberkati segala apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka melalui berbagai jalan yang ada, termasuk melalui pendidikan yang ditempuhnya. Tuhan, kami juga doakan para pelayan-pelayan gereja-Mu, khususnya GKJW Jemaat Malang ini, baik pendeta jemaat dengan keluarganya, Engkau hadir memberi hikmat, kekuatan, kesabaran di dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang gembala di tengah-tengah jemaat-Mu. Melalui jerih payah dan pelayanannya, nama-Mu semakin dipermuliakan. Berkati para diaken penatua, para pengurus di kelompok, di komisi-komisi, song leader, pianis, organis, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Sehingga melalui jerih payah dan pelayanan mereka, Tuhan, gereja-Mu ini semakin dibangun, semakin tumbuh dewasa di hadapan Tuhan, dan mampu menjadi saksi-saksi-Mu bahwa Engkaulah Allah yang hidup, Allah sumber dari segala kehidupan dan berkat. Tuhan, kami juga berdoa bagi unit-unit pelayanan Gereja Kristen Jaya Wetan, entah itu berupa sekolahan yang tersebar di Jawa Timur ini, maupun rumah sakit yang ada. Engkau berkati, sehingga melalui pelayanan mereka, banyak masyarakat mengenal Engkau. Banyak masyarakat yang merasakan betapa Engkau adalah Allah yang mengasihi. Tuhan, kami juga doakan negara dan bangsa yang kami cintai, Indonesia. Engkau tahu Tuhan, masalah yang dihadapi negeri kami tak mudah. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu hadir, memberi kekuatan bagi para pemimpin bangsa kami, memberi hikmat, sehingga mereka mampu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dan bersama dengan kami semua membangun negeri yang kami cintai, Indonesia ini. Tuhan, banyak hal yang ingin kami mohon, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa hadir menyertai kami.
kami selaku pribadi, kami selaku jemaat, untuk menjalani hidup kami sehari-hari, di hari-hari yang akan datang. Hanya bersamamu kami menjalani kehidupan, karena hanya di dalam Engkau ada kehidupan dan kasih sayang. Di dalam Tuhan kami Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Katakanlah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan untuk kita umat ciptaannya tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Oleh karena kebaikannya itu, marilah kita mengucapkan syukur yang kita wujudkan di dalam persembahan syukur di dalam ibadah tutup tahun. Firman Tuhan yang mendasari dalam kita memberikan persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang demikian firman-Nya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan memuji dari Kidung Jemaat 450 medley PKJ 103. Hidup kita yang benar dan carilah dahulu kerajaan Allah. Yesus
jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita akan menyerahkan persembahan di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan atas kasih dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun 2024 yang telah kami lewati. Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari sedikit berkat Tuhan. Bapa berkati persembahan kami ya Tuhan, agar berguna bagi karya Tuhan di gereja kami. Berkati yang mengelola persembahan dengan hikmat-Mu, dan ajar kami untuk bijaksana di dalam menggunakan setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah Tuhan persembahan yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita undur dari hadapan Tuhan dengan damai, penuh sukacita. Kita jalani hidup kita dengan ucapan syukur. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 329 ayat 1 dan 3, tinggal sertaku. Mari kita mengambil saat teduh, kita menerima berkat. Allah Bapa, sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan selalu hadir dengan damai sejahteranya dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.